kalau penyakit layu ini penyebabnya ada dua. Satu penyakit layu yang disebabkan jamur fusarium dan yang kedua disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Untuk masalah petani terutama tanaman kentang, di sini yang rawan adalah cuaca yang ekstrim. Maksudnya cuaca yang gerimis, itu mendung bikin petani itu pusing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Kali ini saya dengan Om Tani. Kita ada tema berbeda lagi. Saat ini kita akan melihat langsung atau secara live dengan petani kentang yang ada di Ngantang. Dan kali ini kita menghadirkan beberapa ahli bicara tentang kentang, terutamanya penyakit lodo, ya. Oke, Pak. Mungkin ada petani bisa ngasih info. Itu di sana masalah kentang itu masalah apa saja? Ini Om Tani mau tahu, biar petani kentang yang lain bisa dengar. Masalah apa yang paling sering sebetulnya? Assalamualaikum Pak ya. Gini ya, untuk masalah petani terutama tanaman kentang. Di sini yang rawan adalah cuaca yang ekstrim, maksudnya cuaca yang gerimis, itu mendung bikin petani itu pusing. Pusingnya apa? Karena kalau kondisinya normal itu 1 minggu bisa 1 kali pestisida, tapi atau 2 kali. Tapi kalau cuacanya itu ekstrim, gerimis atau apa, kabut, itu bisa hampir tiap hari, Pak. Oke, apa yang menyebabkan, apa yang terjadi kalau cuacanya kurang bagus? Penyakit apa yang biasa muncul? Yang terjadi adalah kerusakan pada daun kentang. Kerusakan pada daun kentang, oke. Makanya alhamdulillah kita dari Absensia ini turun produk yang namanya Azov. Bisa membantu menyelamatkan tanaman kentang kami. Iya, kerusakannya itu seperti apa, Pak? Orang di sana bilang penyakit apa kalau rusak? Busuk daun. Oh, busuk daun. Ya. Oh. Jadi petani sana sebutnya busuk daun atau lodo? Oh, lodo. Ya. Oh, petani sebutnya lodo. Berarti boleh kita bilang Azov ini cegah lodo ya, Pak ya? Iya. Satu lagi yang jadi resah dari petani kentang yakni layu. Layu ya. Ya itu juga bahaya, Pak ya. Jadi cuaca yang membuat itu penyakit banyak yang muncul. Kalau hama-hamanya, Pak, seperti ulat atau yang menggerek umbi apa gitu, apa itu juga? Oh gini ya. Pertama itu cabuk. Tapi di sini alhamdulillah saya lihat biasanya kalau lahan di atasnya itu sudah ada cabuk yang banyak, bawahnya itu pasti menular. Tapi ini ada keajaiban mungkin ya dari Azov ini ya, itu yang di atas lahan itu tidak kena cabuk itu. Tapi bawahnya yang pakai Absensia Azov, alhamdulillah agak selamat itu ya. Oh jadi tanaman yang tidak disemprot Azov itu seperti apa, Pak, perkembangannya? Yang tidak pakai Azov sekarang ini? Hambat, karena daunnya terkena cabuk itu. Oh, ya nggak apa-apa, Pak. Bahasa sana juga nggak apa-apa. Kena cabuk. Oke, baik. Pak siapa nih namanya nih? Kayak ngerti banget nih Bapak ini. Pak Asmudi dari Gemah Ripah. Oh, Gemah Ripah. Oh, Bapak punya tanaman kentang juga? Punya, sudah siap panen. Oh, sudah siap panen. Tapi belum sempat pakai Azov. Saat itu belum kenal, Mas. Ya. Nah, tapi udah lihat di sini ya. Oke. Ya, memang sih Azov ini baru. Seperti tadi Pak Dwi bilang bahwa dia salah satu bahan aktif baru di Indonesia. Ya. Oke.
Di sini ada Pak Dwi dari Avansia, Product Manager. Halo Pak Dwi. Ya, Om Tani, selamat sore. Pak Joko. Ya, selamat sore. Nah, kalau nggak salah Pak Joko ini yang meneliti ASOP ini dari awal ya, sampai bisa terjual ya. Benar ya? Betul. Oke, Pak Joko. Ini kan beberapa petani nih yang lagi kegiatan di Ngantang ya, melihat langsung uji coba produk ASOP. Katanya sih untuk mengendalikan lodo. Nah, boleh dicerita nggak gimana sih sebetulnya itu ASOP itu di semula sampai bisa menjadikan sebuah produk untuk mengendalikan lodo atau mencegah lodo. Bisa diceritakan dari awal uji cobanya seperti apa? Baik. Apa emang benar di lapangannya seperti itu? Baik. Saya ceritakan dari awal memang untuk ASOP ini sampai kesimpulan efektif untuk mengendalikan lodo, itu kita melakukan pengujian lebih dari sekali, Pak. Jadi pengujian yang pertama dilakukan di daerah Kentang, yaitu di daerah Pengalengan. Kemudian yang kedua dilakukan di daerah Kertasari, di mana di dua daerah ini tingkat serangan lodohnya. Kertasari itu di mana? Kertasari itu di kita Kecamatan Pengalengan, Kabupaten Bandung, ini Kecamatan Kertasari, jadi beda kecamatan. Gitu. Nah, setelah melakukan 2 kali pengujian, itu kita pada kesimpulan bahwa memang ASOP ini memiliki tingkat pengendalian terhadap lodo yang sangat bagus. Pengujian yang kita lakukan pada tingkat serangan tinggi, yaitu 75% sampai 90%, ASOP itu sangat efektif untuk mengendalikan lodo. Jadi ASOP ini sampai kesimpulan dia efektif itu sudah dilakukan pengujian di lapangan lebih dari sekali, Pak. Itu tingkat serangannya berapa persen itu sampai? Yang kita uji itu dari tingkat serangan 75%, bahkan yang terakhir di Kertasari itu tingkat serangannya 95%. Jadi nyaris hancur total. Jadi yang nggak pakai itu hancur ya pastinya ya? Efikasinya jauh di bawah 70% yang lain. Nah, kita itu 95. Jadi yang lain ini maksudnya kebiasaan petani di sekitar situ lah ya? Ya, betul. Ya, kebiasaan petani ya. Lodo ini populer sekali ya nama lodo ini ya. Sebetulnya nama ilmiahnya apa sih sebetulnya itu kalau disebut lodo? Kalau penyakit lodo ini biasa bisa dikenal petani dengan lodo, tapi sebenarnya ini bisa disebut juga penyakit busuk daun atau secara ilmiahnya itu disebabkan oleh jamur Phytophthora infestans. Gitu. Tapi petani tahu ya kalau itu lodo memang ya sebutannya. Ya, sangat mengenal, bahkan mereka sangat familiar dengan ini karena penyakit lodo ini bagi petani kentang itu salah satu penyakit utama yang sangat merugikan sekali untuk apabila tidak tertangani dengan baik. Oke, jangan pergi dulu ya, nanti akan saya tanya lagi yang lain. Saya mau ke Pak Dwi. Pak Dwi, ASOP. Ya, ASOP ini kalau nggak salah ya mulai ada di tahun 2021 ya. Ya, benar ya. Bisa diceritakan dikit mengenai ASOP. Apa ini ASOP udah dipakai di luar juga, sepertinya di Malaysia atau di mana? Atau memang baru di Indonesia dari Avansia? Ya, kalau kita lihat dari pendaftaran pestisida, memang untuk yang sudah keluar izin dan sudah produksi untuk bahan aktif Thiazofamid, setelah kita cek memang produk ASOP yang pertama menggunakan bahan Thiazofamid ini. Jadi bisa dikatakan memang kita yang termasuk yang pertama untuk Thiazofamid. Yang kedua memang kalau kita lihat dari perkembangan di tanaman kentang, terutama penyakit Phytophthora, berhubung petani itu sering menggunakan fungisida dengan sasaran Phytophthora secara terus-menerus dan intensitasnya banyak, itu membuat Phytophthora itu lebih resisten terhadap bahan aktif yang lama. Kan oleh karena itu makanya semakin lama semakin petani itu meningkatkan
dosisnya. Jadi semakin bertambah jumlah fungisida yang digunakan petani, tapi hasilnya kurang maksimal karena memang dengan intensitas yang sering itu Phytophthoranya juga berkembang. Oleh karena itu dicari-cari bahan aktif yang baru dengan cara kerja yang baru untuk mengendalikan Phytophthora itu, Om Tani. Oke, menarik nih dengan cara kerja yang baru. Seperti apa maksudnya cara kerjanya? Jadi sistem cara kerja Azov ini termasuk fungisida sistemik, kemudian dia bersifat protektif dan kuratif. Jadi dua kemampuan, dia bisa mencegah atau protektif dan juga bisa kuratif pengendalian. Jadi bisa mencegah kalaupun sudah ada gejala lodoh atau bintik-bintik hitam di daun bisa berhenti seperti itu. Oke, balik lagi nih ke Pak Joko nih. Pak Joko, kalau Azov ini diaplikasikan waktu uji cobanya apa dicampur atau gimana Pak? Atau tunggal atau dicampur dengan bahan aktif yang lain? Gimana? Berdasarkan hasil uji kita di lapangan, jadi salah satu keunggulan Azov ini adalah dia cukup diaplikasikan secara tunggal dalam aplikasi di lapangan. Nah, tapi pada aplikasi di lapangan tentunya supaya tidak cepat resisten, nanti pada beberapa kali aplikasi perlu dialternasi disela dengan produk lain. Tetapi kalau aplikasi Azov sendiri itu cukup secara tunggal saja, insya Allah sudah cukup mampu untuk mengendalikan atau mencegah penyakit lodoh ini. Oke, kita bicara lodoh ya, hampir tuntas ya lodoh ya, karena tadi juga di lapangan juga saya lihat sudah cukup banyak dijelaskan oleh para petani. Nah, kalau kita bicara kentang, selain Phytophthora ini atau selain lodoh ini, masalah apa saja yang sering muncul di tanaman kentang selain lodoh? Nonton sampai habis ya, Pak Joko. Oke. Kalau di tanaman biar tuntas kentang, ya, biar petani ya bisa saja dia sekarang sedang menghadapi masalah lain, bukan cuma lodoh, apa gitu ya, sering muncul. Oke, ini berarti dari awal tanam sampai panen begitu ya? Iya, kita mau biar petani, sahabat Om Tani ini bisa lebih clear ya mengenai tanaman kentang. Oke, kalau yang di tanaman kentang ini biasanya kalau petani dari awal itu yang dominan adalah penyakit lodoh ini sendiri, karena dia dari umur biasanya itu dari 20 hari di beberapa daerah sudah mulai menyerang. Tetapi umumnya di sekitar umur 30 hari itu secara rata, artinya yang mulai menyerang di hampir semua daerah itu 30 hari. Hanya di beberapa daerah yang cuacanya memang ekstrim. Jadi 30 hari itu apa yang menyerang biasanya? Yang pertama itu lodoh, kemudian yang kedua nanti berikutnya ada penyakit layu. Nah, kalau penyakit layu ini penyebabnya ada dua, satu penyakit layu yang disebabkan jamur fusarium dan yang kedua disebabkan oleh bakteri Xanthomonas. Nah, tetapi gejala penyakit layu antara yang disebabkan jamur ataupun bakteri ini susah kita bedakan karena gejalanya hampir sama. Artinya kalau mau tahu harus benar-benar lihat langsung di lapangan ya. Betul, betul. Bisa dengan informasi ini tanaman saya layu, oh itu bakteri, oh itu layu fusarium, belum bisa ya. Oh, tidak bisa, langsung. Tidak bisa. Secara untuk memastikan. Ada lebih spesifik nggak yang bisa membedakan setelah terserang antara layu fusarium dengan layu bakteri? Oh, untuk mengidentifikasi itu apa penyebabnya begitu ya? Itu bisa kita. Maksudnya kita ada di lapangan nih. Melihat tanaman ini layu, kita bisa tahu ini layu bakteri atau ini layu fusarium dari sisi apa ciri-ciri yang bisa kita lihat? Yang bisa kita lakukan untuk mendekati identifikasinya itu kita cabut. Jadi tanaman yang terserang layu itu kita cabut, tapi hati-hati jangan sampai tanahnya itu jatuh semua. Nah, kita cabut, nanti dilihat kalau pada permukaan tanah yang ikut itu atau di akarnya itu ada bintik putih, walaupun bintik putihnya itu hanya sedikit, itu kemungkinan besar penyebabnya adalah jamur fusarium. Tetapi iya ada bintik putih. Di akar? Bisa di akar, bisa di tanah.
Oke. Tadi kenapa kok tanahnya jangan sampai jatuh semua? Karena bisa jadi jamurnya itu melekat di tanah itu gitu. Terus tanahnya ini bisa akan menularkan ke tanaman lain lagi. Betul. Nah, karena ini kan terbawa air, jadi dia mudah sekali menular. Nah, kemudian yang kedua, apabila di akar atau di tanah yang kita jabut ini bersih, tidak ada buntai putih, maka kita lakukan pemotongan secara melintang di akarnya. Tetapi ini kita ambil air bersih dulu, ya kurang lebih segelas kecil. Kemudian antara jarak potong dengan air ini jangan terlalu jauh, ya habis potong langsung dicelupkan gitu. Nanti akan ada semacam lendir yang mengalir itu keluar dari batang yang kita potong. Nah, kalau ada itu berarti kemungkinan besar itu penyebabnya adalah bakteri. Itu yang bisa kita secara kasat mata atau yang secara gampangnya bisa dilakukan di lapangan itu. Yang bisa dilakukan petani apa kalau sudah menghadapi situasi itu? Kalau supaya sudah tidak menyebar kemana-mana. Kalau sudah terjadi serangan, itu yang bisa dilakukan untuk penyebarannya adalah pertama, tanaman yang layu kita cabut. Tetapi kita siapkan kantong plastik atau ini supaya tanah yang terbawa itu tidak jatuh kemana-mana karena itu akan jadi sumber penularan. Kemudian yang kedua, bekas tanah yang kita cabut itu bisa kita treatment dengan pestisida. Itu yang langkah yang bisa dilakukan untuk menekan atau mengurangi serangan layu. Jadi hampir dibilang masalah utama di tanaman kentang itu atau dari sisi penyakitnya adalah lodo atau Aphytopthora, kemudian layu fusarium dan layu bakteri ya. Ya, betul. Jadi tidak bisa diperlakukan dengan sama untuk ketiga masalah penyakit ini. Ya, tidak bisa. Maksudnya? Iya, nah, untuk yang layu itu yang bisa dilakukan adalah pencegahan. Jadi kalau sebelum terjadi serangan itu bisa dilakukan pencegahannya. Ada yang biasa menggunakan bahan aktif azoxystrobin yang mix dengan difenoconazole juga ya untuk pencegahannya ya. Bisa. Yang kalau untuk yang ini utamanya diarahkan ke tanahnya. Yang pertamanya itu baru nanti penyemprotan lewat daun. Karena posisinya kan sumber penyakitnya itu kan ada di dalam tanah. Pak Dwi, ada bahan aktif yang azoxystrobin dengan difenoconazole yang ada. Jadi Advansia lengkap, produk yang sesuai dengan itu adalah Amutan Gold. Itu bahan aktif azoxystrobin mix difenoconazole. Jadi itu bisa dipakai untuk mencegah ya untuk penyebarannya. Kembali lagi tadi ke asop. Asop tadi kalau lihat ya kesaksian petani juga katanya hasilnya bagus, kemudian cukup membantu tanamannya jadi lebih bagus ya. Ini informasi dari petani tadi ya yang kami himpun beberapa waktu lalu mengenai kegiatan di lapangan. Harganya nih gimana nih? Harga azopnya itu terjangkau apa? Jangan sampai bagus tapi malah tidak terjangkau harganya. Ya kurang lebihnya lah. Artinya kalau petani menyemprot itu dalam 1 hektar itu dia bisa menghabiskan uang berapa gitu. Kalau di Advansia sangat terjangkau. Jadi kalau harga ini masih bisa terjangkau dengan baik ya, masih menguntungkan bagi petani lah. Ya. Pak Joko. Kita bahas tadi penyakit. Nah, ada juga tadi muncul nih di petani hama-hama yang di kentang, bukan cuma di kentang katanya, bahkan bisa di cabai, di tomat, di bawang. Yang bergaris-garis itu loh Pak, yang kayak batik, katanya kayak ukir. Nah itu gimana itu? Itu petani bilang penyakit hama batik, hama tulis. Gerandong. Gerandong, ya itu ada gerandong. Ini bahasanya. Tadi banyak petani yang tertarik itu, tadi ada yang kita dengar di lapangan. Iya, saya dengar itu juga masalah. Mungkin sehubungan dengan musim kemarau ya, sangat rentan sekali ya. Betul. Itu yang disebut gerandong itu hama yang sudah menyerang di daun atau lalatnya yang disebut gerandong atau dampaknya? Kenapa disebut gerandong ya? Apa ya? Jadi begini, istilah gerandong ini sebenarnya muncul pertama di Brebes disebabkan
waktu itu kan lagi populernya sinetron Mak Lampir yang ada itu. Jadi, yang gerandong yang buku-buku itu. Betul. Dan serangan itu memang Liromisa disebabkan itu lalat Liromisa ini sangat parah waktu itu, sehingga petani kemudian karena akibatnya fatal sampai petani nggak panen itulah, maka petani kemudian mengistilahkan dengan sebutan gerandong waktu itu. Nah, karena waktu pertama saya juga kaget waktu di istilah itu saya dengar dari petani, saya juga tanya, kok namanya gerandong? Nah, ternyata dari situ saya dengar dari petani itu istilah gerandong itu. Ya, tapi memang juga cukup ya menyerang ya, cukup merusak ya. Cukup merusak, Pak. Bahkan di yang pernah saya lihat itu memang di itu hampir gagal panen karena serangannya di atas 80%. Kalau memang kondisi mendukung, itu bawang itu bisa hancur habis daunnya sama sekali. Tapi hama ini kan sebetulnya udah dari dulu ada kan? Betul. Hama Liromisa ini ya. Ya. Jadi Liromisa ini atau hama batik itu memang inangnya itu banyak. Jadi dia tidak hanya menyerang bawang, tapi hampir semua tanaman sayuran bisa terserang. Misalnya cabai, tomat, bahkan kentang. Sekarang itu sudah mulai terserang hama Liromisa ini. Itu yang menyebabkan kenapa perkembangan hama ini begitu cepat. Memang dulu-dulu ada pestisida yang efektif untuk mengendalikan hama itu, tapi seiring dengan berkembangnya hama itu dari waktu ke waktu, lama-lama produk ini sudah mulai resisten. Begitu. Jadi apa ya? Yang dikendalikan ini sebetulnya yang sudah ada di dalam daun atau lalatnya yang kita mau nyemprot nih bagi petani? Sebenarnya yang merugikan itu, yang merusak itu adalah lalat larvanya atau ulatnya, atau tadi ada yang nyebut set itu kalau di Jawa ya, itu yang membentuk korokan-korokan liang di daun ini adalah larvanya ini. Kalau lalatnya terus ada gimana? Kalau lalatnya ini kan susah kita jumpai, artinya dia sangat mobile. Kalau kita ketemu pun begitu kita lihat kita gerak sedikit dia kabur. Dia pada saat orang nyemprot dia akan terbang gitu. Betul. Jadi susah dijumpai. Berarti yang kita kendalikan ini yang sudah ada di daun ini bisa mati. Betul. Jadi yang kita kendalikan itu telurnya sama larvanya atau ulatnya ini yang bisa kita kendalikan. Kalau lalatnya susah sekali karena dia terbang kemana-mana. Itu yang Pak Dwi dari Avansia solusinya untuk itu gimana itu? Jadi untuk solusi permasalahan petani itu kita ada produk baru, bahan aktifnya Siromazin dengan merek produk adalah Alget 75 WP. Ini produk baru Avansia yang sasaran utamanya mengendalikan Liromisa yang tadi set dan telurnya itu sangat efektif sekali. Kalau boleh tahu dosis yang dipakai berapa itu? Jadi untuk dosisnya kita bisa 0,75 sampai 1 gram per liter air. Atau Pak Joko bisa jelaskan per petani kan cuma tahunya berapa gitu, berapa bungkus kah atau apa? Oh iya, mumpung ingat. Ini yang tersedia Alget ya tadi ya, mereknya ya. Alget itu kemasannya apa saja yang sudah tersedia? Untuk di pasaran yang tersedia kemasan 25 gram dan 100 gram. Oke, ya seperti ini ya contohnya ya. Nanti kita akan perlihatkan pada petani contoh 2 kemasan ya. Yaitu kemasan berapa? 10 gram. 25 gram dan 100 gram. 25 gram dan 100 gram. Nah, Pak Joko, 25 gram satu tangki, petani kan pada umumnya pakai tangki 15 liter. Itu bisa satu kali satu bungkus atau bisa 2? Untuk yang kemasan kecil, yang 25 gram itu bisa dipakai untuk 3 tangki. 3 tangki? 25 gram jadi, bisa untuk 3 tangki? Iya, jadi sangat efisien sekali. Berarti hanya sekitar 7 gram ya per tangki ya? Kurang lebih 7-8 gram. Kurang lebih 7 gram. Itu bisa mengendalikan hama-hama atau larvanya yang ada di dalam daun itu ya? Kan itu kan ada di dalam, Pak. Itu kan ada di dalam. Dia ditutupi oleh lapisan daun yang atas itu. Kan yang kita lihat kan bentuk jaringannya itu doang. Gimana bisa mengendalikan itu?
Jadi untuk yang satu bungkus kecil untuk 3 tangki ini pada tingkat serangan sedang, ringan sampai sedang. Nah, apa bisa menembus jaringan? Bisa menembus karena memang Algate ini diformulasikan untuk bisa menjangkau larva yang ada di dalam jaringan daun ini. Jadi ini kalau dibiarkan, itu jadi apa itu daun tanaman itu? Misalnya nggak disemprot-semprot nih. Apa bahayanya terhadap tanaman? Itu daunnya rusak karena tipis, jadi dalamnya sudah kopong, Pak. Jadi lapisannya sudah hilang dalamnya. Berarti hijaunya menjadi habis, jadi kuning, ya? Jadi kuning. Ya? Oh, jadi ya boleh dibilang menghambat fotosintesis ya, sehingga karena kan hijaunya menjadi habis jadinya. Habis. Ya, betul. Jadi Liriomyza ini yang dimakan adalah jaringan klorofilnya. Jaringan epiderismisnya. Jadi kalau jaringan ini dimakan ulat, otomatis ibaratnya ini dapurnya tanaman. Kalau ini hilang, berarti dia tidak bisa memproses makanan yang diperlukan untuk pertumbuhan tanaman itu sendiri. Sehingga otomatis tanaman tidak akan produksi, bahkan bisa mati lama-lama. Gitu. Oke, saya kira oh ya, ada satu lagi nih saya mau tanya nih ke Pak Dwi. Saya dengar tadi di lapangan katanya Algate ini ada jualnya secara promosi ya untuk membantu petani ya. Beli 2 gratis 1. Benar ya itu ya. Itu berlaku berlaku sampai ke tingkat petani. Betul, jadi kita lewat forum ini kita sampaikan kepada petani, ke kios dan retailer yang bekerja sama dengan PT Advansia Indotani bahwa promosi ini berlaku se-Indonesia, beli 2 gratis 1, termasuk di petani. Jadi kabar gembira buat petani semuanya yang ingin menggunakan Algate, nanti beli 2 bungkus akan mendapatkan ekstra bonus 1 bungkus gratis. Oke. Terima kasih Pak Joko sama Pak Dwi dan para pemirsa yang ada di luar sana. Saya juga sampaikan bahwa jika ada hal-hal yang diinginkan untuk dipertanyakan karena waktu kita sangat terbatas, silakan aja dikomentari. Nanti kalau ada solusi, Om Tani bisa memfasilitasi untuk menyampaikan beberapa solusi-solusi yang ada di tanaman Bapak. Selain kentang dan untuk tanaman-tanaman lainnya. Nah, di channel Om Tani juga ini kita sediakan channel curhat. Jadi kalau ada petani yang mau curhat di Om Tani, silakan dihubungi kami. Terima kasih atas perhatiannya dan kita akan ketemu lagi di waktu yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.